Tafsir Kisah Musa dan Khidir, Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya Khidir alaihi salam bukanlah sosok lain yang terpisah sama sekali dari keberadaan manusia rohani. Apa yang disaksikan sebagai tanah menjorok dengan lautan di sebelah kanan dan kiri itu bukanlah suatu tempat yang berada di luar diri manusia. Tanah itulah yang disebut perbatasan. Dua lautan itu adalah lautan makna, perlambang alam tidak kasat mata, dan lautan jisim, perlambang alam kasat mata. Sedangkan kawanan udang adalah perlambang para pencari kebenaran yang sudah berenang di perbatasan alam kasat mata dan alam tidak kasat mata. Kawanan udang perlambang para penempuh jalan rohani atau salik yang benar-benar bertujuan mencari kebenaran. Sementara itu, kawanan udang yang berenang di lautan sebelah kiri di antara batu-batu merupakan perlambang para salik yang penuh diliputi hasrat-hasrat dan pamrih-pamrih duniawi. Sungguhnya peristiwa yang dialami Nabi Musa alaihi salam dan Khidir alaihi salam sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim bukanlah hanya peristiwa sejarah seorang manusia bertemu manusia lain. Ia adalah peristiwa perjalanan rohani yang berlangsung di dalam diri Nabi Musa alaihi salam sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan. Yang disebut dua lautan di dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah lautan makna dan lautan jisim. Kedua lautan itu dipisahkan oleh wilayah perbatasan atau sekat. Ikan dan lautan dalam kisah Qur'ani itu merupakan perlambang dunia kasat mata yang berbeda dengan wilayah perbatasan yang berdampingan dengan dunia gaib. Maksudnya, jika saat itu Nabi Musa alaihi salam melihat ikan dan kehidupan yang melingkupi ikan tersebut dari tempatnya berdiri, yaitu di wilayah perbatasan antara dua lautan, maka Nabi Musa alaihi salam akan melihat sang ikan berenang di dalam alamnya, yaitu lautan. Jika saat itu Nabi Musa alaihi salam mencermati, maka ia akan dapat menyaksikan bahwa sang ikan yang berenang itu dapat melihat segala sesuatu di dalam lautan, kecuali air. Dilambangkan manusia juga sama. Makanya, sang ikan hidup di dalam air dan sekaligus di dalam tubuh ikan ada di air. Tetapi, ia tidak bisa melihat air dan tidak sadar jika dirinya hidup di dalam air. Itulah sebabnya ikan tidak dapat hidup tanpa air yang meliputi bagian luar dan bagian dalam tubuhnya. Dimanapun ikan berada, ia akan selalu diliputi air yang tidak bisa dilihatnya. Sementara itu, seandainya sang ikan di dalam lautan melihat Nabi Musa alaihi salam dari tempat hidupnya di dalam air lautan, maka sang ikan akan berkata bahwa Musa alaihi salam di dalam dunia yang meliputi udara kosong dapat menyaksikan segala sesuatu, kecuali udara kosong yang meliputinya itu. Maknanya, Nabi Musa alaihi salam hidup di dalam liputan udara kosong yang ada di luar maupun di dalam tubuhnya, tetapi ia tidak bisa melihat udara kosong dan tidak sadar jika dirinya hidup di dalam udara kosong. Itu sebabnya Nabi Musa alaihi salam tidak dapat hidup tanpa udara kosong yang meliputi bagian luar dan dalam tubuhnya. Dimanapun Nabi Musa alaihi salam berada, ia akan selalu diliputi udara kosong yang tidak bisa dilihatnya. Sesungguhnya, pemuda atau al-fata yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam dan membawakan bekal makanan adalah perlambang dari terbukanya pintu alam tidak kasat mata. Sesungguhnya, di balik keberadaan pemuda atau al-fata itu tersembunyi hakikat yang membuka, karena hijab gaib yang menyelubungi manusia dari kebenaran sejati tidak akan bisa dibuka tanpa kehendak Dia.
sang pembuka, Al-Fatah. Itu sebabnya saat Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Khidir alaihi salam, pemuda Al-Fatah itu disebut-sebut lagi karena ia sejatinya merupakan perlambang keterbukaan hijab gaib. Adapun bekal makanan yang berupa ikan adalah perlambang pahala perbuatan baik yang hanya berguna untuk bekal menuju ke taman surgawi. Namun bagi pencari kebenaran sejati, pahala perbuatan baik itu justru mempertebal gumpalan kabut penutup hati. Itu sebabnya sang pemuda mengaku dibuat lupa oleh setan sehingga ikan bekalnya masuk ke dalam lautan. Andai kata saat itu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan si pemuda untuk mencari bekal yang lain, apalagi sampai memburu bekal ikan yang telah masuk ke dalam laut, niscaya Nabi Musa alaihissalam dan si pemuda itu tentu akan masuk ke lautan Jisim kembali. Dan jika itu terjadi, maka setan berhasil memperdaya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak peduli dengan bekal itu. Ia justru menyatakan bahwa tempat di mana ikan itu melompat ke lautan adalah tempat yang dicarinya, sehingga tersingkaplah gumpalan kabut gain dari kesadaran Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah purnama rohani berkilau dan Nabi Musa alaihissalam dapat melihat Khidir alaihissalam, hamba yang dilimpahi rahmat dan kasih sayang, yang memancar dari citra Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan ilmu ilahi atau ilmu laduni yang memancar dari sang pengetahuan Al-Alim. Anugerah ilahi dilimpahkan kepada Khidir alaihissalam karena dia merupakan hambanya yang telah merengguk air kehidupan, Ma al-Hayat, yang memancar dari sang hidup atau Al-Hay. Itu sebabnya barang siapa di antara manusia yang berhasil bertemu Khidir alaihissalam di tengah wilayah perbatasan antara dua lautan, sesungguhnya manusia itu telah menyaksikan pengejawantahan sang hidup, sang penyayang. Dan sesungguhnya Khidir alaihissalam itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ar-Roh al-Idafi, cahaya hijau terang yang tersembunyi di dalam diri manusia, sang penuntun anak keturunan Adam alaihissalam ke jalan kebenaran sejati. Dialah penuntun dan petunjuk atau mursid sejati ke jalan kebenaran. Al-Haq, dia sang mursid, adalah pengejawantahan yang maha menunjuki, As-Rashid. Demikianlah saat sang salik melihat Khidir alaihissalam, sesungguhnya ia telah menyaksikan Ar-Roh al-Idafi, mursid sejati di dalam diri manusia sendiri. Saat ia menyaksikan kawanan udang di lautan sebelah kanan, sesungguhnya ia telah menyaksikan lautan makna yang merupakan hamparan permukaan lautan wujud. Namun, jika terputus penglihatan batin itu pada titik ini, berarti perjalanan manusia itu menuju ke kebenaran sejati masih akan berlanjut. Sesungguhnya, perjalanan rohani menuju kebenaran sejati penuh diliputi tanda kebesaran ilahi yang hanya bisa diungkapkan dalam bahasa perlambang. Sesungguhnya, masing-masing manusia akan mengalami pengalaman rohani yang berbeda-beda sesuai pemahamannya dalam menangkap kebenaran demi kebenaran. Dan yang jelas, pengalaman yang akan manusia alami tidak selalu mirip dengan pengalaman yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Setelah berada di wilayah perbatasan, Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam digambarkan melanjutkan perjalanan memasuki lautan makna, yaitu alam tidak kasat mata. Mereka kemudian digambarkan menumpang perahu. Sesungguhnya, perahu yang mereka gunakan untuk menyeberang itu adalah perlambang dari wahana atau syariah yang lazimnya digunakan oleh kalangan awam untuk mencari ikan, yaitu